warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Reddy Saputra. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu transisi epidemiologi dan transisi demografi. Transisi kesehatan terjadi karena adanya transisi demografi dan transisi epidemiologi. Transisi demografi merupakan akibat adanya urbanisasi, industrialisasi, dan meningkatkan pendapatan, tingkat pendidikan, teknologi, kesehatan, dan kedokteran di masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya transisi epidemiologi, yaitu perubahan pola kematian, angka fertilitas, total umur, dan harapan hidup penduduk, dan meningkatkan penyakit tidak menular. Adanya transisi juga mengakibatkan terjadinya beban ganda terhadap masalah penyakit di suatu negara. Data WHO tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi dari 2/3 atau 70% dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, dan paru obstruktif kronik gitu, serta penyakit kronik lainnya. Penyakit-penyakit ini akan mengalami peningkatan yang signifikan secara global. Pada tahun 2030 nantinya akan diprediksi akan ada 52 juta jiwa meninggal atau kematian per tahun karena penyakit tidak menular. Naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa dari tahun 2018. TBC atau penyakit infeksi lainnya akan menurun dari 18 juta jiwa saat ini menjadi 16,5 juta jiwa pada tahun 2030 nantinya. Negara-negara menengah dan miskin PTM akan bertanggung jawab terhadap 3 kali dari tahun hidup yang hilang, serta disability adjusted life-nya years sama dengan DALYS, dan hampir 5 kali dari kematian penyakit menular maternal, perihal, perinatal, dan masalah nutrisi. Itu tadi menurut data dari WHO. Nah, sekarang data Riskesdas yang dari 2013 sampai dengan 2018 tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi. Sebesar 1,5% atau 15 dari 1000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner, maksudnya menderita penyakit jantung koroner. Nah, prevalensi penyakit menular seperti ISPA, malaria, dan diare pada balita mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013. Prevalensi ISPA turun dari 13,8% menjadi 4,4%. Malaria turun dari 1,4% menjadi 0,4%. Nah, untuk diare pada balita juga turun dari 18,5% menjadi 12,3%. Untuk Riskesdas sendiri yang 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas yang 2013. Nah, untuk kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi, prevalensi kankernya naik
dari 1,4% yang tadinya Riskesdas 2013 menjadi 1,8%. Prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9%, dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. Nah, untuk pemeriksaan gula darah, diabetes mellitus naik dari 6,9% menjadi 8,5%, dan hasil pengukuran tekanan darah hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Untuk data Kemenkes 2019 tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi. Untuk datanya, di Indonesia memasuki periode aging populasi, di mana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Pertama, yang kedua, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa atau 7,56% pada tahun 2010 menjadi 25,9 juta jiwa atau 9,7% pada tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat di mana tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa atau 15,77%. Wow. Indonesia saat ini menuju kepada kondisi populasi menua dengan persentase lansia sebesar 9,7%. Sedangkan negara-negara maju sudah melebihi 10%, bahkan Jepang sudah melebihi 30%. Indonesia termasuk salah satu negara anggota atau Group of 20 atau G20 yang mengalami penuaan dengan sangat cepat, dan prevalensi demensia akan meningkat dengan sangat cepat, sehingga pertumbuhan ekonominya apabila masalah ini tidak akan disikapi dengan baik akan mempengaruhi perekonomian Indonesia maupun negara G20 lain yang mengalaminya. Untuk transisi demografi, ada teori transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi atau tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi ke tingkat pertumbuhan yang stabil rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas rendah yang terjadi pada waktu ke waktu. Model transisi demografi dikemukakan tahun 1929 yaitu oleh ahli demografi Amerika Serikat yang bernama Warren Thompson sejak 1887 sampai dengan 1973. Dia mengamati perubahan-perubahan pada angka fertilitas dan mortalitas dalam masyarakat selama 200 tahun. Baiklah, berikut akan saya tampilkan data-data tahapan-tahapan transisi demografi yang setiap 100 tahun mengalami perubahan-perubahan. Check it out. Tahapan pertama terjadi pada masyarakat praindustri di negara-negara Eropa Barat pada abad ke-18. Yang kedua, angka kelahiran yang belum dikenal, keluarga berencana dan kontrasepsi. Yang ketiga, kematian yang tinggi dengan fluktuasi cepat karena peristiwa alam seperti bencana alam, kekeringan dan penyakit. Tahapan kedua terjadi revolusi industri di Eropa Utara dan Barat pada abad ke-19. Terjadi ledakan penduduk, struktur umur dinominasi oleh populasi muda, kualitas hidup meningkat, mortalitas menurun pesat karena perbaikan suplai makan dan sanitasi kesmas. Tahapan ketiga, angka kelahiran turun, kontrasepsi berkembang, pertumbuhan penduduk mulai seimbang. Banyak terjadi perubahan sosial, angka kematian turun lebih lambat, urbanisasi meningkat, mengubah nilai-nilai tradisional tentang fertilitas dan nilai anak dalam masyarakat pedesaan. Hidup di perkotaan menambah biaya tanggungan anak dalam keluarga, sehingga orang tua memilih untuk tidak memiliki banyak anak. Meningkatkan pendidikan dan pekerjaan perempuan, menurunkan nilai-nilai tradisional, status perempuan sebagai ibu dan memiliki anak menjadi penting. Perempuan pekerja memiliki sedikit waktu untuk membesarkan anak. Tahapan 4. Status kesehatan populasi membaik,
status sosial perempuan meningkat, implementasi program keluarga berencana, terjadinya penundaan usia perkawinan, angka kematian rendah karena pelayanan kesehatan lebih baik, dan suplai pangan yang andal. Tahapan kelima, angka kematian rendah, angka kelahiran lebih rendah lagi, sehingga terdapat pertumbuhan alami yang negatif. Akibatnya populasi mengalami penyusutan. Implementasi program KB tersebut berlanjut. Penurunan populasi ancaman bagi industri di negara-negara maju yang membutuhkan tenaga kerja dan mengandalkan pertumbuhan populasi. Kelompok besar populasi yang lahir pada tahap kedua mengalami penuaan, sehingga kondisi itu menciptakan beban ekonomi bagi populasi kerja yang besarnya makin menurun. Yang terakhir, berikut saya akan tampilkan data-data tahapan-tahapan transisi epidemiologi dan gambar transisi dan gambar transisi demografi dan epidemiologi. Baiklah, itulah penjelasan saya yang mana tentang transisi epidemiologi dan transisi demografi. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui penjelasan-penjelasan yang lainnya, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran kita nantinya bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.